Oke, halo guys. Jadi di sini kita akan belajar membuat lingkaran di isometric view. Oke. Sebelum kita mulai, ya biasa akan kita butuhkan paling cuma ya penggaris teknik, mau lingkaran, pensil, sama jangka, sama ya paling penghapus. Oke, mari kita mulai. Nah, misalkan kalian mau membuat lingkaran di isometric view dengan diameter 30 kan. Nah, caranya gimana? Caranya ya mari kita mulai. Oke, yang pertama kita bikin garis referensi isometric view dulu. Garis referensi isometric view itu kan ya sumbu Z-nya vertikal, terus ada sumbu X sama Y-nya dengan sudutnya kan kalau dibanding dengan sumbu horizontal kan ininya dari sini ke sini kan 30 derajat kan. Oke, mari kita gambar ini juga sama 30 derajat juga X sama Y nya. Nah, kita gambar garis refleksinya dulu pakai penggaris ini. Nah, jadi ya kayak biasa kita bikin dulu akar aku bikin sumbu X nya dulu, Z nya dulu. Nah, kawan-kawan ya paling kita cek kan dulu kan, ini yang biasa jajak dulu. Terus habis itu gambar deh sumber referensinya. Nah, terus kalau udah ya tinggal saya bikin ini ya, X sama Y nya. Nah, tinggal ini ya kalau mau tahu cara makainya ya di tutorial yang itu kan. Nah, caranya gimana? Kalau aku caranya nih kan 0. Bisa pusatnya di sini. Aku rotate garis 90 ke 60. Nah, kenapa kok 60? Karena kan kalau misalnya nih kan awalnya di sini. Terus aku rotate nih ke sini. Kan rotationnya itu kan 30 derajat doang kan. Nah, ya udah sama di sini. Masalahnya kalau di sini kan awalnya kan 90. Ya udah sudut apa yang selisihnya 30 garis 90 kan 60 kan. Ya udah tinggal saya rotate ke 60 makanya. Nah, kalau udah nih 60 di sini kan sejajar dengan sumbu X nya, titik pusatnya sama 60 nya. Kalau udah tinggal kita garis. Nah, ini sumbu X nya, setelah si X sama Y dibalik-balik. Sekarang tinggal saya gambar sumbu Y nya sama aja kayak tadi, cuma beda yang di sini kan cocokin ini pas. Nah, udah 60 di sini. Nah, udah. Ini kan sumbu referensinya isometrik. Terus kita gambar lingkarannya. Nah, kalau gambar isometrik itu kan misalnya kalian punya kotak dimensinya 10 mm 10 mm. Kan nanti kalau kalian gambar di isometric view-nya kan ya aslinya kan dikali 0,813 kan. Tapi ya biasa kita kan makanya 0,8 aja kalau nggak series amat. Jadi kalau misalnya kalian punya lingkaran yang diameter 30 kayak gini, berarti kan nanti kalian bakal kalau di smart view kan nanti bakal munculnya kan 0,3 kali 0,3 kali 0,8 kan 2,4 kan 2,4. Nah, jadi itu cuma nggak tahu ya, tergantung saya lihat tutorial yang lain. Misalnya kalau ini 30 dia nggak di sini 30 juga. Cuma ya saya pakainya pakai ini juga aja karena misalnya nih kalau misalnya kalian ada benda yang kayak gini terus misalnya kotaknya 0,8 tapi lingkarannya 10 gambarnya kan nggak make sense kan. Jadi ya ngikut aja lah ininya dikali 0,8 juga enggak kan juga. Jadi misalnya ini kan berarti kan
kan gambar ini yang diameternya 30, berarti dikali 0,8 kan jadinya 2,4 kan. Juga pertama-tama kita gambar dulu kotak referensi ya, kita literally cuma bikin kotak gini doang di isometric view-nya. Nah, jadi langsung aja dari 0 ke sini ke 2,4 kan, 2,4. Bro, 2,4. Nah, tingginya juga 2,4. Nah, terus kayak gambarnya atasnya sama 2,4. Nah, cuma gimana cara kalian nentuin ini tuh sejajar dengan sumbu referensinya, sumbu isometriknya ini? Kalau cara aku, ini tuh tinggal kalian cocokin aja ini ke 60 kalau kalian punya ini. Jadi kalau ini misalnya kalian nggak pakai, misalnya pakai penggaris biasa lah gini, kan kalian nggak tahu gitu, susah nentuinnya ini sejajar belum kan. Nah, kalau pakai ini ya kalian nentuinnya tinggal passing aja ininya tuh ke 60. Nah, di sini cara kedua ya paling nih, misalnya kan gini, kalian tinggal samain aja nih sumbu isometriknya sama garis-garis di penggarisnya ini. Misalnya gini, ya ini kan udah maksudnya tuh sejajar sama garis isometriknya kan. Nah udah, jadi gitu, tinggal kita gambar aja sama 2,4 juga kan, 2,4. Nah ini terus tinggal garis. Yang ini juga aslinya harusnya sejajar kan, cuma gara-gara yang ini 2,4 tinggal garis saja. Sebenarnya kalau kalian mau tricky ya cocokin aja sama ini. Nah udah kan dapat nih kotak referensinya. Terus saya bakal bikin garis referensi lagi. Garis referensinya gimana? Jadi gini, kan nih misalnya nih ngasal aja kan gini. Nah gini kan kotaknya kita. Nanti saya bakal bikin garis referensinya tuh ada satu ke sini sudut, yang dari sudut ke sudut. Terus ada yang kedua bikinnya tuh referensinya dari titik tengah ke sudutnya kayak gini, sama ini juga sama dari titik tengah ke sudutnya ini ke sini juga. Nah oke, saya nanti pokoknya kita bakal bikin garis referensinya kayak gini. Ya udah, kita mulai aja. Jadi pertama yang sudut ke sudut, terus kedua juga. Sebenarnya kalian bikin garisnya tuh tipis semua sih, karena kan nanti kan ujungnya dihapus. Kalau kalian misalnya ngegarisnya tebal banget kan jadi susah dihapus. Jadi ya sebaiknya kalau garis referensi gini doang pakai garisnya yang tipis aja. Nah terus kalau udah, nggak saya pakai penggaris biasa dulu aja. Nah saya cari ke tengahnya, ini kan 2,4. Nah udah titik tengahnya kan 1,2 kan, ya tinggal kendaliin aja 1,2. Terus yang ini juga kan 1,2. Ya. Nah, tarik garis. Nah, sekarang gimana? Ini kan banyak banget nih garisnya. Ini kan sering lupa kan. Gimana caranya biar kita ingat? Caranya tinggal kalian kalau tarik garis yang tengah ini, tarik garisnya tuh tegak lurus sama garis isometriknya ini. Nih, kan ini kan nggak pasti. Ini kan kalau pakai ini kan nggak pasti tegak lurus. Kalau ininya garis sama sumbu isometriknya. Tinggal saya ini aja. Nah ini tuh langsung ketahuan. Jadi yang ini bakal ke sudut yang ini. Jadi kalian nggak salah misalnya dari sini ke sini gitu kan. Udah tinggal tarik garis aja. Sini ke sini, titik tengahnya ke sudutnya.
Nih, ini juga ini berlaku untuk semuanya tuh. Sini kan sejajar juga kan, tegak lurus sama garis Z-nya kan. Enggak gini, kurang rapi cuma ya udahlah. Terus yang ini juga kan. Terus akhir yang ini satu lagi. Nah, udah nih garis referensinya. Terus jadi cara gambar lingkarannya gimana? Kita tuh berusaha bikin lingkarannya tuh kayak gini nih. Nah, nih kayak gini. Kan garis referensi semua nih. Tinggal kita tuh bikin lingkaran dua gede sama dua kecil. Gimana kemana nih? Jadi yang gede tuh dari sini ke sini, pusatnya tuh di sini kan. Nanti kan gini. Yang ini juga sini ke sini, tapi pusatnya di sini. Nanti yang kecil-kecil tinggal pusatnya di sini. Terus radiusnya ini kan. Jadi kayak aslinya kan gini. Nah gini kan. Nah gini. Jadi nanti bakal gampang lingkaran dengan pusatnya ada di 1, 2, 3, 4 gitu. Kecil, gede. Terus garis sini, sini. Ini sih titiknya kan di sini semua. Jaga, kita lakuin. Nah gini, terus tinggal pakai ini. Sebenarnya kalian bisa pakai jangka atau pakai mau lingkaran. Kapan pakai kapan? Kalau saya sih, nih misalnya saya mau gambar lingkaran kecil ini kan. Nah kalau kecil kayak gini, saya rekomendasiin sih pakai mau lingkaran. Kenapa? Karena kalau jangka jaraknya cuma kecil doang, dia tuh kayak gampang selip kan, gampang lepas lah tuh gitu kan. Nah gini, jadi untuk meminimalisir kejadian kayak begini, kalian kecil-kecil mending pakai lingkaran. Mending semua lingkaran yang kalau bisa di cover sama mau lingkarannya kalian, pakai mau lingkaran aja, jangan pakai jangka. Pakai jangka tuh ya buat lingkaran yang mau lingkarannya tuh nggak bisa bikin gitu loh. Udah, kita mulai lah misalnya. Nah, saya mau coba lihat nih, bisa nggak ini pakai mau lingkaran. Caranya kan tinggal aku jaraknya kan. Nah ini kan jaraknya kan kayak sekitar 2,1 2 cm ini kan. Nah kalau ini kan radius buat nyari diameternya kan jadi kali 2 kan jadi 40 kan. Nah di sini agak 40. Nah masalahnya di sini agak 40. Jadi ya kalau gitu ya udah terpaksa pakai jangka. Ya udah kita mulai. Yang gedenya tinggalkan pusatnya di sini. Terus mulainya dari sini ke sini. Udah tinggal gini, pasing aja sama ininya kan. Terus kalian gambar deh pakai jangka. Nah, udah sampai dari sini ke sini aja. Terus yang ini juga sama, cuma pindah di sini kan pusatnya. Nah, udah. Terus tinggal yang kecil-kecilnya. Kecil-kecilnya memang pasti bisa lah pakai lingkaran. Jadi kita hitung lagi, ini radiusnya berapa. Ini kan ini itu kan 7 kali 2 14. Jadi tinggal pakai yang ukuran 14 nya ini kan. 14. Nah 14. Nah terus kalian tinggal cocokin aja. Kalian tahan di sini, terus ini di sini juga. Tinggal kalian gambar. Nah udah, satu lagi 14 juga. Sini kalian tahan, terus tinggal. Nah udah jadi deh lingkaran. Terus tinggal garisnya kalian hapus aja kan. Ini.
ya gini lah, makanya kan semakin rapi, terus ya tinggal kalian tebel-tebelin sendiri aja kan. Nah kalau nggak pakai molding kalian gitu kan. Nah udah selesai. Sebenarnya ini kan sumbu sumbu y z, sumbu x z itu kan ini sama aja kan kalau di sini. Nah kalau di sumbu x sama y ya sama aja sih konsepnya, tinggal gini kan, terus kalian tarik garisnya ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Nah mungkin kalau ini nggak bisa kayak 90 derajat kayak yang ini kan, terus tinggal kalian sama aja, tinggal gambar gini, 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 selesai gitu. Nah gitu sih tutorial cara gambar lingkaran dengan isometric view. Oke, segitu saja. Thank you, bye bye.